Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pembelajaran ini kalian telah datang ya. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, siap pelajaran. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Alhamdulillah sudah semangat. Pak Riki pengen lihat semangat kalian. Coba tepuk semangat satu kali. Yang keras ya. Tepuk semangat. Bagus, semangatnya sudah kelihatan. Pak Riki mau tanya, apakah kalian sudah sarapan hari ini? Sudah ya, jangan sampai tidak sarapan karena kita akan ke lapang. Takut kalian ketika di lapangan lemas. Yang kedua, apakah kalian sudah membantu orang tua hari ini? Itu menjadi kewajiban kalian. Oke, Pak Riki akan coba mengabsen dulu kalian ya. Satu persatu. Tapi sebelumnya Pak Riki minta berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM, silakan pimpin dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Kita masih diberikan kesehatan untuk hari ini. Baik, Pak Riki akan absen ya. Kalian yang ada silakan acungkan tangan. Alika, Gema, El Nino, Dimas, Ojil, Antika, Sila, Fahmi, Osman, Neng Jahira, kemudian Firly, Silva, Sri ada? Oh ya, terima kasih semuanya hadir ya. Dalam kesempatan ini kalian masih bisa sehat dan bisa sekolah ya. Oke, Pak Riki minta kalian semua berdiri. Oke. Coba dicek dulu rambutnya, bajunya yang rapi ya. Tali sepatu juga sama, dicek. Oke, udah rapi ya. Oke, kalau udah rapi, Pak Riki akan mengetes bagaimana patriotisme kalian terhadap negara dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Oke, ntar nyanyikannya dengan semangat. Oke, sama-sama ya. Kami berjanji kami berbakti padamu kami berbakti. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagus ya, sudah semangat menyanyikannya. Ini adalah nilai patriotisme kalian minimal terhadap negara. Selanjutnya, kemarin kalian sudah belajar apa aja? Kita sudah melakukan apa? Passing chest pass. Untuk hari ini kita akan lanjutkan materinya ke passing bone pass. Ada yang tahu kemarin passing chest pass itu seperti apa? Dimulai dari apa dulu? Pilih. Putar. Kemudian kaki dibuka ya. Kemudian tangan teruskan. Terakhir melangkah. Ya, bagus. Masih ingat. Dan hari ini kita akan belajar lanjut ke pembelajaran bone pass. Jadi perbedaannya itu kalau chest pass di lurus ke dada, kalau bone pass ntar dipantul. Nah, ini manfaatnya ketika kalian pembelajarannya di lapangan, kalian melakukan passing itu tidak asal-asalan. Karena kemarin Pak Riki banyak yang lihat kalau chest pass itu
seperti ini. Jempolnya mengarah harusnya ke. Oke, bagus. Oke, Pak Riki mau tanya nih. Nah, ini gerakan apa ini? Nah, ini adalah gerakan bonpas yang ntar akan. Nah, yang jadi pertanyaan nih, ketika melempar itu, apakah harus full atau seperempatnya? Seperempat ya, jangan full. Kalau full akan mengenai teman kalian yang akan menangkap, ngerti? Ya. Jadi ini adalah lemparan bonpas. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran yang kemarin enggak? Oke, lanjut ya. Manfaat pembelajaran kali ini ya. Nih, ada manfaat pembelajaran kali ini. Di sini yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani kalian itu meningkat. Kemudian yang kedua mengembangkan kekuatan otot. Ya. Yang ketiga mengembangkan kemampuan gerak dasar kalian. Kemudian membantu membangun teknik bola basket. Nah, dan terakhir meningkatkan ketahanan tubuh. Sehingga ketika kalian melakukan bonpas itu ntar diharapkan ketahanan tubuhnya meningkat melalui permainan dalam pembelajaran bola basket. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Nah, kalian amati dari ketiga tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu menguasai ini. Pertama, mulai kegiatan ini kalian bisa mampu mengamati gerakan yang salah atau yang benar. Kemudian yang kedua, mampu mempraktekkan pembelajaran bonpas yang benar. Yang ketiga, melalui permainan sederhana kalian mampu menerapkan. Jadi jangan sampai seperti kemarin ya, kalian sudah tahu tekniknya tapi tidak diterapkan. Lemparnya seperti ini atau lemparannya melambung ketika melakukan lemparan chest pass. Harusnya lurus mendatar ke dada. Untuk sekarang harusnya dipantul. Tetap menggunakan putaran, pegangan tangan diputar. Jangan sampai begini. Nah, itu salah. Jempolnya menghadap ke atas, seharusnya ke bawah. Lanjut. Di sini silahkan kalian amati lemparan yang benar dulu. Nah, ya. Entah lemparan yang benarnya seperti apa, kalian tuliskan apa hal-hal apa yang menurut kalian penting, boleh dituliskan. Kita coba ya. Nah, ini ya. Ini bonpas, kemarin bonpas. Ya. Bonpas seperti ini. Ya, hampir sama ya, seperti yang membedakan adalah pantul. Tetap menggunakan putaran, tangan diluruskan, ada gerakan melangkah tadi ada, tetapi dipantulkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat gerakan yang salah dari bonpas ini. Nah, ini ya. Nah, ini gerakan yang salahnya, silakan diamati. Perhatikan. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Oke. Nah, ada dua hal kenapa tidak sampai. Ketika melempar tidak sampai ya. Yang pertama, kenapa bola itu tidak sampai? Yang jaraknya terlalu jauh. Kalian belum sanggup tenaganya jauh, tapi jaraknya sudah jauh. Yang kedua, tenaganya lemah. Kemudian tidak ada awalan juga. Misalkan lemparnya
Tetapi kalau misalkan ininya ditekuk, diputar dulu, kemudian dimaksimalkan, diluruskan, nah, itu bakal nambah tenaga. Lecutan juga mempengaruhi. Nah, seperti ini. Bukan kaku ya, kaku. Ya, itu kaku. Ini lecutan. Cek. Jadi ada kecepatannya kalau lecutan itu. Nah, jadi 3 hal itu. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya untuk yang Alika. Selanjutnya di sini sudah ada gerak dasar dalam permainan bola basket. Nih. Yang pertama ada gerakan lokomotor. Lokomotor itu ada gerakan berpindah. Bisa kita lihat, pertama berlari. Ada di permainan basket berlari? Ada ya. Kemudian yang kedua berjalan. Ada, tidak mungkin kita berlari terus-menerus. Kemudian yang ketiga meloncat. Jelas, kalau di basket itu meloncat pasti ada. Melompat juga sama. Itu paling dominan karena kita akan mengambil bola di atas. Kemudian selanjutnya, non lokomotor ada gerak dasar tidak berpindah tempat. Contohnya di dalam basket itu ada kegiatan apa? Menekuk, memutar pergelangan tangan, terus meluruskan siku atau tangan. Kemudian selanjutnya ada kegiatan manipulatif. Ciri dari manipulatif adalah adanya benda atau bola yang kita gunakan. Kalau dalam manipulatif itu melempar bola, menangkap bola, memasukkan bola. Nah, itu ada di kegiatan gerak dasar. Selanjutnya, di sini ada tekniknya ya. Teknik dalam permainan bola basket. Yang pertama memegang bola. Kemudian yang kedua passing atau mengoper. Ya, itu tadi masuk bound pass, chest pass itu ada di passing. Kemudian yang ketiga ada dribbling. Dribbling artinya membawa bola ya. Ada shooting artinya memasukkan bola. Kemudian pivot. Pivot ini kemarin sudah dicontohkan. Memutar dengan poros satu kaki. Satu kaki itu sebagai poros tidak boleh melangkah tapi berputar. Nah, ini pivot. Jangan sampai begini. Boleh gini tapi kita melangkah. Nah, itu bakal traveling ya. Selanjutnya ada rebound. Kemarin sudah dijelaskan rebound itu adalah mengambil bola pantul dari ring. Itu misalkan pilih melempar bola tidak masuk. Nah, temennya harus melakukan rebound, mengambil bola. Kalau tidak diambil kan diambil sama musuh. Akhirnya musuh bisa memasukkan bola. Selanjutnya di sini Pak Riki mau tanya pengertian passing, ada yang tahu? Silakan. Passing artinya? Mengoper bola Ke siapa? ke tengah. Ya, jangan sampai mengoper bola ke musuh. Itu mah bukan passing, artinya di intercept. Jadi betul, passing adalah mengoper bola ke teman kalian, satu tim ya. Ya, kita coba lihat. Betul. Teknik passing adalah suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpan bola basket ke teman satu tim, ya. Betul. Tidak ke musuh. Selanjutnya, teknik passing yang pertama ada yang kemarin kita pelajari, chest pass atau mengoper dada. Yang kedua ada bound pass atau operan dipantulkan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah bound pass. Selanjutnya ada overhead pass, lemparan dari atas kepala. Kemudian side pass, ini ada di samping. Kemudian selanjutnya kita juga akan melakukan cara melakukan bound pass. Pertama, sikap badan tegak dan lurus. Kemudian yang kedua akan ada gerakan menekuk siku ke samping. Ini. Ya. Yang ketiga, salah satu kaki maju ke depan. Kemudian yang keempat, menekuk lutut. Nah, udah badan lurus, melangkah, siku ke samping. Kemudian ditekuk kedua kakinya ya. Kemudian badan condong ke depan. Nah, ini. Ini untuk menambah tenaga. Jadi harus ada condong ke depan begini. Nah, ntar pergelangan tangan diputar dan diluruskan. Dorong ke arah lantai, ya. Jadi didorong ke arah lantai 1/4, jangan sampai full. Diputar dulu pergelangan tangan, luruskan. Mengerti? Kemudian selanjutnya sebelum melempar tarik sedikit ke dada kan. Nah, ini. Kemudian didorong terakhirnya. Nah, dengan telapak tangan. Akhir dari apa? Jempolnya harus menghadap kemana? Kita dorong. Nah, ini jempolnya itu ke bawah. Jangan sampai gini.
Ini jempolnya ke atas, salah ya. Nah, ntar ada contoh video yang salah. Selanjutnya. Nah, ini gambar bonpas ya, tadi yang udah dilihat. Jadi intinya dipantul seperempat. Sebelah sini ya, ke tengah lah. Seperempat agak maju dikit. Kalau ke tengah itu di sini agak maju dikit. Sehingga yang menangkapnya itu tidak kesusahan. Seperti tadi di contoh kan, melemparnya ke samping susah untuk menangkap. Kemudian selanjutnya di sini ada permainan, walaupun ada gelap, namanya ini permainan bonpas ya. Jadi entar targetnya itu, nah di sini ada target dari kapur. Ketika bola dilempar ke sini kemudian dapat ditangkap, nah itu udah jadi poin. Kita akan coba ya nyalakan. Nah, kalau itu nggak poin ya. Nah, itu poin. Mengerti? Ya. Nah, ini kalau mainnya bareng-bareng. Ini main bareng-bareng. Nah, tetap cuman salah melakukan lemparannya. Jempolnya ke atas. Harusnya jempolnya ke bawah. Tidak ada putaran apa ini? Pergelangan tangan. Silakan, bisa dicek. Nah. Lihat. Lemparannya salah ya. Lihat tadi. Nah, itu dari atas. Nah, lihat cara mencetak poinnya. Nah, itu tidak ada yang menangkap, harusnya ada yang menangkap. Nah, itu poin. Ngerti? Oke, sebelum ke lapangan, ada yang mau ditanyakan, terutama permainan yang tadi. Jadi, permainan yang tadi, ntar kalian akan mempraktekkan di akhir. Dan mencetak poinnya itu dimulai ketika dipantulkan, kemudian tertangkap oleh temennya, itu jadi poin. Tapi kalau misalkan dilempar sendiri, ditangkap sendiri, tidak poin. Ya, kita akan mempraktekkan itu. Kalian sudah mengetahui ya materinya. Sekarang Pak Riki akan membagikan LKPD-nya. Tapi sebelumnya kelompoknya dibagi dulu menjadi 4 ya. Seperti kemarin saja, yang ini kelompok 1, itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Siap? Dari keempat kelompok ini, ntar yang presentasi di sini dua kelompok, di luar juga 2 kelompok. Oke, Pak Riki akan bagikan ya. Nah, ini. KPD-nya akan dibagikan. Kembali. Oke, kalau sudah menerima LKPD-nya, apa-apa yang didapat dari kesalahan melempar, tekniknya seperti apa yang benar, silahkan kalian tuangkan di LKPD. Ya, diskusikan dengan teman kalian, cari solusinya. Kalau misalkan tadi seperti Alika, tadi permasalahannya apa Alika tadi? Jaraknya ketika melempar selalu lama. Tadi udah dikasih tahu sama Pak Riki permasalahannya, jawaban silakan kalian kembangkan sendiri ya. Oke, silakan. Cari solusinya seperti apa. Kalau tadi di videonya misalkan kurang power dan sebagainya, silakan cari solusinya ya. Silakan dikasih waktu. Sebagai referensi juga Pak Riki akan bagikan juga buku PJOK. Boleh kalian baca satu orang untuk menambah referensinya ya. Silakan satu orang. Silakan cepat tuliskan. Satu orang untuk membaca ini. Sama ini juga satu orang baca. Satu orang baca ini. Oke, dikasih waktu ya, cepat. Waktunya tidak lama ya. Jadi kita harus mengerjakannya dengan cepat. Ayo, Ojil. Alika.
Kalau ada masalah apa silakan Alika sampaikan ke temennya. Ayo. Kasih waktu ya. Yo. Alika, silakan kerjakan. Kasih tahu kalau misalkan ada hal-hal yang penting ke Dimas ya. Ada yang sudah? Ada? Belum? Ntar ketika ke lapang bawa pulpen, ingat LKPD-nya juga dibawa, tidak boleh ada yang tertinggal di kelas ya. Oke. Oke, waktunya habis. Siapkan untuk kelompok 1 dan 2 untuk mempresentasikan dan kelompok 3 menanggapi dalam bentuk pertanyaan. Ya. Entar sebaliknya di lapangan untuk kelompok 3 melakukan presentasi dan 4 kelompok 1 dan 2 memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya. Oke. Siap? Udah siap? Oke. Kelompok silakan dipersilakan untuk kelompok 1. Mempresentasikan, membacakan apa-apa yang sudah didapat. Oke. Yang lain, perhatikan, beri tanggapan. Ya, siap. Saya melakukan passing ball pass. Yang keras. Siku ditekuk di samping badan, posisi bola di depan dada. Salah satu kaki maju ke depan, lutut ditekuk, berat badan di antara dua kaki, badan condong ke depan, posisi rileks untuk mendapat keseimbangan, bola didasar ke lantai dengan sasaran seperempat dari sasaran. Lemparan diawali dengan sedikit menarik bola ke arah dada untuk mendapatkan awalan lemparan. Setelah melakukan lemparan diakhiri dengan menentukan pergelangan tangan dengan telapak tangan menghadap keluar, posisi jempol menghadap ke lantai atau ke bawah. Oke, kesalahannya silakan bacakan sama Dimas. Ini kesalahannya ya, kesalahan dalam lemparan barusan tekniknya. Yang keras. Sikap berdiri kurang rileks. Bola dibanting yang seharusnya didorong ke lantai atau dipantulkan. Posisi kaki tidak melangkah ke depan. Tangan saat melakukan kaku. Ya, kaku. Ada masukan atau pertanyaan? Silakan. Gema, silakan. Nah, posisi tangan. Lempar pas berada di depan dada, jangan di samping. Agar saat bola menuju dada, tangan siap angkat. Ya, bagus. Ini perlu ditanyakan karena kemarin di Cespas itu kenapa? Jadi ketika melempar itu tangannya itu di sebelah mana? Enggak, yang salahnya itu kemarin itu sering di samping. Yang seharusnya di depan dada. Betul, kamu menjawabnya jadi harus di depan dada. Karena kalau misalnya di samping, ketika dilempar itu lambat si tangan itu menangkap bolanya, ya, sehingga mengenai dada atau muka. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ya? Tidak. Oke, barusan kata kelompok 1 tangannya kesalahannya, bentuk kesalahannya
tidak rileks, kaku. Rata-rata sudah saya lihat kaku. Kemudian tadi betul dibanting, harusnya dipantulkan dan didorong, betul, karena ini kan namanya bonpas, didorong. Kalau dibanting seperti ini akan jempolnya itu menghadap ke harusnya. Nah, begini. Jadi ada putaran seperti ini, dorong, luruskan tuh sampai si posisi jempolnya ke bawah. Ya. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan boleh duduk. Oke, sekarang giliran kelompok 2. Silakan kelompok 2 semangat. Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 silakan bacakan. Ya, silakan bacakan. Iya. Yang keras bacakannya. Kesalahan saat melakukan teknik chest pass. Sikap berdiri kurang rileks, operan tidak sampai ke teman, operan terlalu tinggi sehingga bola sulit ditangkap, kurang konsentrasi ketika menangkap tangan di samping bukan di depan, saat melempar bola kaki tidak melangkah ke depan, kurang akurat, tenaga kurang sehingga tidak tepat saat melempar. Bagus. Ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 2 ya? Silakan. Bentar, biar keras. Yap. Baiknya bagaimana? Lupa. Tetapi diawali dengan memutar pergelangan tangan, kemudian bola dilempar atau dipantulkan ke lantai, posisi jempol menghadap ke bawah. Nah, bagus. Nah, ini komplit banget jawabannya. Pertama, ketika melempar ya, tadi itu menangkap, ini melempar. Kalau menangkap betul, si tangan itu harus diputar dulu. Sudah diputar, didorong dengan melangkah, diluruskan. Nah, itu yang dilucutkan itu. Kemudian si jempolnya itu betul menghadap ke bawah. Yang tadi udah Pak Riki jelaskan. Bagus, ini jawabannya komplit betul. Pertanyaan bagus. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan boleh duduk. Mungkin ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan ke Pak Riki, tidak? Boleh, silakan. Nah, ya betul. Ini juga perlu dibahas. Tadi sebetulnya udah dibahas sama kelompok 2. Kebanyakan tidak akurat. Karena apa? Karena Fahmi ketika melemparnya, si bola itu tidak lurus dengan teman kalian. Jadi yang pertama harus dilakukan lurus. Tidak mungkin misalkan mau lempar ke sini, tapi badan ke sini. Jadi lurus dulu sama teman kalian. Yang kedua, bahwa melempar itu harus seperempatnya. Tidak boleh full, apalagi kurang. Misalkan kamu ada di sini, nih, kita melemparnya dari sini, dekat. Padahal harusnya lebih dekat ke penerima. Jadi seperempatnya, setengahnya agak maju dikit, ya. Jadi bolanya itu datangnya mantunya agak tinggi. Tetapi tidak boleh tinggi juga. Misalkan dengan power ternyata bolanya ke atas. Itu perlu dilatih feelingnya. Kalau kalian nyamannya di situ terus aja ke situ. Tetapi tetap tidak melupakan teknik dasar. Jangan sampai nyaman tapi lemparnya salah. Justru yang ditekankan itu cara melempar yang benar. Putar dulu tangannya, kaki dianjukkan 1, didorong. Kalau ini udah benar, udah. Kemarin Pak Riki koreksi di chest pass itu bolanya itu masih ada yang melambung, harusnya lurus. Karena kalau melambung itu mudah di-intercept lawan. Nah, bagus, terima kasih sudah melakukan presentasinya, solusinya sudah didapat ya. Silakan ntar kalian praktekkan apa-apa permasalahan, apa-apa solusi yang sudah didapat di kelas ini kalian praktekkan di lapangan. Siap? Kalau siap, oke, siapkan dulu peralatan, pulpen, kemudian LKPD-nya untuk siap dibawa. Sudah siap? Oke. Silakan untuk kelompok 1 untuk melakukan mencoba di lapangan. Silakan. Langsung baris ya, yang rapi ya. Oke, cepat.
Kemudian kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Kelompok 4 juga sama, silakan. Oke. Paliki siapkan terlebih dahulu ya. Siap gerak. Cang depan gerak. Geser. Tegak gerak. Oke. Kali ini kita akan melakukan pemanasan. Pemanasannya pertama melalui pemanasan statis dulu, diam, kemudian ntar akan melakukan dinamis. Oke. Coba angkat tangan ke depan. Jangan kena, kalau kena mundur. Oke. Turunkan. Sebaiknya barisan kita bagi 2 ya. Biar depan belakang, jadi 2 baris. Oke, kita pindah sini. Siap gerak. Lencang kanan gerak. Tegak gerak. Geser ke sebelah kanan. 4 langkah jalan. Nah, kita coba ininya diangkat. Hitungan 8 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung sama kalian, cepat. Sini, 1, 2, 3. Bagus. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sini, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini, tarik. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo. Buka kakinya. Ini. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke sana, berarti sebaliknya. Ya, yang kiri. 1. Oke. Ini ya, tarik. 1, 2, 3, 4. Yang kiri. Oke, cukup. Kita akan coba melalui permainan ya untuk geraknya. Ntar ketika ada fluid, kalian harus hinggap di sarang ini. Permainan mencari sarang. Ini adalah sarang, anggap aja sarang kalian. Ketika yang tidak ada harus lompat 10 kali. Siap? Oke, kita coba ya. Paliki sebar dulu sebentar. Fokus ya. Jangan sampai salah sarangnya. Simpel ya. Kalian hanya berlari di sekitar ini. Ya. Jadi di samping ini. Tidak boleh lari kemana saja. Siap? Kita akan coba. Coba larinya dari kiri saja. Ya, mulai. Jogging ya. Mulai. Sambung. Sambung, Alika. Sambung. Oke. Siap. Was. Harus siap ya ketika ada fluid. Coba. Masuk. Coba cari yang kosong. Cepat, cepat. Nah, Silva lompat. 5 kali aja, 5 aja. Sok, lompat 5. 1, 2, 3.
Ya siap, 1, 2. Ya. Pas, fokus. Tetap fokus. Jogging ya, jangan lari sprint. Masuk. Ayo cari yang kosong. Cari yang kosong. Aduh, Sri, lompat 5. Nah, masih. Siap. 1, 2. Yo. Wah, fokus, tetap fokus. Hati-hati. Yo, cari yang kosong. Aduh, Silpa lagi. Oh, masih ada, masih ada. Nah, sweet. Set. Yang kalah lompat 5. Siap. 1 kali lagi terakhir. Fokus ya. Terakhir. Siap. Awas. Ayo yang kosong ambil. Nah, lompat nih. Ya, oke. Kalau sudah simpan itunya. Ya, itunya pajelnya simpan di sini, rapihkan sini. Kemudian baris kembali seperti tadi. 2 baris tadi ke belakang. Udah? Barisan yang tadi mana? Oke. Silakan mundur 2 langkah. Oke. Boleh duduk. Akan sedikit mengulas. Yang pertama, tangan. Oh, di sini. Tangan diputar. Kita berdiri selebar bahu, rileks. Tangan diputar. Kemudian melangkah, boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Kemudian ditekuk, condongkan sedikit ke depan. Dan satu lagi harus melangkah dan meluruskan tangan. Jempolnya menghadap. Oke, kita coba. Coba pilih. Ini akan coba sama pilih ya. Agak mundur dikit. Ya. Bone pass berarti harus dipantul. Bersama seperti chest pass. Diri dulu. Nah, ada gerakan melangkahnya ya. Bagus. Nah, jadi harus agak ke sini, seperempat. Seperempat, jangan setengah, seperempat. Apa? Seperempat. Tuh. Seperempat itu sini. Nah, agak sini. Nah, kalau setengah gini. Ini setengah. Tuh, agak susah, agak tinggi dan sebagainya. Sulit, tapi kalau agak depan coba. Nah, ya, jadi pas tuh. Agak depan dikit. Ya, bisa? Ulangi. Yang harus diperhatikan itu memutar, kemudian meluruskan tangan ke depan. Nah, itu yang tidak ada dari kalian itu seperti itu. Dengan ketika Anda pembola, putar. Nah, ini bakal tinggi. Bakal keras ya, coba. Agak tambah lagi. Putar, luruskan tangannya. Tuh, keras. Tuh, ya. Sampai ke buka tangannya seperti ini. Kita siap? Kita coba. Boleh duduk. Kita bagi, ada 12 orang ya. 3 ya. 3 grup ya. Oke, grup 1 Fahmi. Pindah ke sebelah sana. Oke. Ya. Osman. Nomor 2 Osman. Terus silakan. Nomor 3 dan 4. Oke. Kamu di Fahmi, Osman sama Dimas. Kamu di belakang Ojil. Fahmi, belakang Fahmi. Osman, belakang Gema. Di belakang Pirli. Di belakang Neng Alika. Dua-duanya. Siap. Silakan untuk barisan depan dan kedua boleh mengambil bola yang mana aja.
Oke, kalau siap. Hampir sama seperti chest pass. Kalian lakukan juga lempar tangkap dulu ya. Siap? Lempar tangkap 5 kali di tempat atau 10 kali, kemudian maju ke kemudian balik lagi. Ingat, Sri, lemparannya harus lebih akurat ya. Oke, kita coba. Ya, 10 aja. Siap. Di tempat dulu. 1, 2. Tempat dulu. Oke. Kalau udah 10 boleh maju. Ya, maju boleh. Agak tinggi lemparannya. Awas. Bagus. Langsung balik. Kasihkan ke barisan yang kedua. Ya, barisan kedua. Oke, siap. Yang ini. Di tempat dulu 10 kali. Ayo. Ya, silakan. Boleh maju. Tetap dikontrol bolanya, jangan terlalu cepat. Wah, santai saja Gema. Oke, selanjutnya Silva. Di tempat dulu 10 kali, agak tinggi. Silakan maju. Ya, boleh balik lagi. Sambil mengamati ya temennya, salah atau benar silakan. Kasih tahu kalau salah. Siap. Silakan maju. Agak tinggi boleh. Awas. Bagus, sekarang bagus. Awas. Bagus. Kontrol jangan sampai terjatuh. Oke, siap. Selanjutnya. 4 dulu. Agak tinggi El Nino. Silakan maju. Yang lain sambil mengamati, temennya kasih tahu kalau salah melakukan. Hei. Ayo. Silakan. Oke. Oke, bagus. Ya, yang 2 lagi ya. Ya, siap. 1, 2. Silakan maju. Oke, yang ini langsung ya. Hei, tempat dulu. Ayo. Maju. Awas beradu, awas. Bagus. Oke. Awas, jangan sampai jatuh, awas. Oke, kalau sudah, bolanya simpan di sini dan kembali ke barisan. Oke, cepat. Simpan dulu di sini, kembali ke barisan. Oh, udah di situ aja dulu, barisan di situ aja dulu. Untuk aktivitas kedua, kita akan melakukan lempar tangkap berpasangan. Kecuali ada satu grup yang 3 orang ya, berbentuk segitiga. Siap? Ntar buat dulu formasinya. Langsung pindah ya kalau udah dipanggil. Fahmi,
Ojil. Ya. Sebelah sini, Jil. Ambil satu bola. El Nino. El, sini El. Gema. Dimas. Osman. Sila. Pilih. Oke. Kemudian Antika sama Silva. Selanjutnya Alika bertiga ya. Bertiga ya. Tiga karena tidak ada lagi. Untuk yang bertiga, satu di sini, seorang sini. Kamu di sebelah sini, Sri. Sri. Dan terakhir agak satu lagi. Setengah. Satu lagi Alika sebelah sini. Siap. Oke. Kamu mau bertiga ya. Lempar dulu ke Neng Jahira, kemudian sini. Oke, siap? Kalau siap, lakukan melalui pantulan. Nah, tetap menggunakan apa tadi? Putaran, awalan, dorongan, tekukan kaki. Kemudian menangkap. Siap. Menangkap siap di depan dada. Mulai. Oke, lanjut. Siap menangkap. Yo, lanjut. Bagus. Dorong. Agak jauh dikit. Terus. Sini. Agak jauh dikit. Bagus. Kita koreksi coba. Ojil. Ya. Luruskan tangan. Siap. Agak melangkah. Oke, terlalu dekat. Agak dikit mundur. Luruskan tangannya. Agak ditekuk kakinya. Ayo. Bagus. Coba. Melangkah ya langsung bagus. Silakan sila. Bagus. Jempolnya ke bawah. Jempolnya ke bawah. Tahan dulu. No. Putar. Putar. Tangan kamu putar. Pelanggannya putar, jangan dirobak. Tuh. Dorong. Itu salah. Salah. Ayo. Putar. Putar. Dorong. Cuma dibanting tuh. Ya, begitu. Set. Bagus. Sok. Lempar. Yo. Agak melangkah. Kakinya tekuk, ayo. Set. Bagus. Luruskan tangannya sampai lurus ya. Sampai lurus. Yes. Ada lucutan. Ya. Siap. Coba Sri. Bagus. Oke. Coba ganti tempat, pindah ke sana, ini ke sini. Kamu geser ke sini, ke sana. Neng sini. Oke, siap. Satu. Kita coba. Jangan sampai terjatuh ya, tetap ditahan. Mulai. Gerak sini. Yo. Bagus. Luruskan tangan sampai lurus. Bagus. Ya. Sibuk.
Sambil melakukan, kalian juga sambil mengamati ya. Oke. Oke, berhenti dulu. 1, 2, masuknya hitung ya. 3. Ya. Ada yang masuk, lanjut. Ganti. Kalau udah, kalau nggak masuk, betulkan yang ini. Siap. Yang ini agak mundur, yang ini mah agak mundur. Dikit. Set, yo. Agak mundur dikit. Jangan langsung, dipantul dulu. Ayo, beneran. Silakan betulkan. Jangan langsung ya, dipantul dulu, dipantul dulu. Dipantul, agak mundur kamu, agak mundur. Agak mundur dikit. Nah, bagus. Pantul. Bagus, bagus, bagus. Coba agak mundur dikit, agak mundur dikit. Ya, dikit. Siap, lanjut, lanjut. Nah, kalau enggak, bagus. Tapi harus 1 kali pantulan. Tetap menggunakan putaran teknik. Ya. Ya. Kontrol. Ya, sip. Coba pakai ini, Mi. Ya. Ya, awas. Intinya tenaganya jangan terlalu keras. Yo. Wah, bagus lah itu, bagus, bagus. Ayo, bagus. Mau masuk? Ya. Ayo, Nino. Jangan terlalu dekat, Mi. Agak mundur berarti dikit, Mi. Alah, hampir. Tuh. Waduh, terlalu dekat itu mah. Gil. Nah, bagus, itu bagus. Terlalu dekat. Coba yang ini. Tuker bolanya. Coba. Nih. Mulai. Agak mundur dikit. Betulkan. Yo, mundur. Tenaganya tambah, Mi. Putaran tangannya tambah. Oke, sebelah sini. Ya, bagus. Langsung betulkan ininya. Nah, betulkan. Sip. Silakan. Wah, terlalu jauh. Ayo, putaran tangannya tetap dipakai. Ya, jangan dibanting. Alah. Oke, kalau sudah, bolanya dikumpulkan, itunya dibereskan lagi. Kembali ke barisan awal. Bolanya simpan sini, Mi. Ya, itu bereskan. Rapihkan. Oke. Ayo cepat. Baris lagi. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian tadi sudah melempar ke target, ada yang tidak masuk, ada yang masuk. Nah, itu udah dirasakannya sendiri. Silakan kalian cari solusinya bagaimana. Tadi kalau terlalu jauh tinggal diturunkan lemparannya. Kemudian kalau selanjutnya Pak Riki akan melihat kalian sekaligus menceklis ya. Jadi kalian akan menerapkan permainan yang terakhir tadi. Jadi di sini udah ada 2 bulatan. Ini sebagai targetnya. Jadi begini. Kalau bolanya begini. Misalkan nih, perhatikan. Nah, ini dilempar oleh teman kalian, bukan musuh. Kemudian berhasil ditangkap, itu poin, ya. Tapi jangan di daerah sendiri. Harus di daerah musuh. Mengerti? Oke.
Siap, 1, 2, mulai. Oke, bantu, bon pas. Ayo bantu. Awas. Ya, di bon pas, bolanya dipantul. Awas ke intercept. Poin. Yuk, lanjut. Poin tuh, poin. Mulai dari awal dari sini. Bagus. Ya, pantul. Ingat ada putaran tangannya. Jangan dibawa jalan. Ayo. Oh, Neng Antika tuh. Jangan memaksakan. Itu Antika dulu. Boleh di sebelah sini. Lanjut, terus. Bagus. Lanjut. Pantul. Putarannya dipakai. Yo. Awas. Yo, lempar. Bagus. Lempar. Sering lagi, sering. Lempar. Yo, lanjut. Yo, putar. Umpan sering tuh, umpan. Tidak tertangkap, tidak poin. Harus tertangkap oleh temennya. Ayo. Itu seringnya diumpan, kasih. Bagus. Tunggu teman. Enggak ditangkap terus. Tunggu teman. Itu tertangkap, bagus. Ayo maju, minta. Ayo Sri, maju Sri. Sri, jangan diam Sri. Ayo maju. Ambil Sri. Tunggu teman. Pahmi. Ini panting. Ambil. Out. Ambil. Ya, sama Sila, ambil, lempar ke teman. Ya, lanjut. Jangan dibawa jalan. Jangan dibawa jalan. Silakan kembali ke barisan. Barisan yang awal ya, Oke, sudah. Silakan boleh ke belakang sedikit. Boleh duduk dulu. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya tadi sudah melakukan permainan. Silakan per kelompok ya. Buat lingkaran kecil per kelompok, silakan. Sok, dikasih waktu ya, diskusikan, tuliskan hasil pengamatan kalian dan setelah melakukannya. Tulis hasil dari kamu tadi melakukan, apa yang jadi kekurangan, apa yang menjadi kesulitan,
juga dituliskan apa solusinya, harus bagaimana. Ya, waktunya tidak lama ya, sebentar lagi. Yo, bentar lagi. Oke, siapkan untuk membuat presentasi ya. Laporkan. Ini kelompok 3 dan 4 siapkan. Mana? Dan kelompok 1 dan 2 buat juga pertanyaannya. Ya, silakan baris per kelompok yang ini. 3 orang ya. Cepat. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oh, silakan sini. Kelompok 1 udah sini. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke sini. Sini duduk. 1 baris kelompok 1. Balik ngadepnya ke sini. Nah. Oh, Ojil. Kelompok 2 mana? Sebelah sini. Kelompok 2 sok, duduk. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Ya, silakan duduk. Pahmi. Oke, tadi di kelas kelompok 1 dan 2 udah. Pak Reki minta kelompok 3 dan 4 untuk melakukan presentasinya. Siap? Kelompok 1 dan 2 menanggapi. Ya, buat pertanyaan dan sebagainya. Siap? Coba dari kelompok 3 mana? Oke, ke depan. Kelompok 3 ke depan. Nah, ini. Cuma di sini. Siap, Yahira sana. Ya. Siap, yang lain siap. Ya, perhatikan. Oke, boleh. Ya, silahkan. Bola dilempar atau dipantulkan kadang tidak akurat, kadang terlalu jauh atau bahkan terlalu dekat. Pantulan tidak akurat, dorongan atau lemparan bola ke lantai terlalu lemah sehingga tidak sampai ke teman. Ya, kembali ini. Ya, sok bacakan. Saat melakukan bonpas. Siap. Saat lemparan bola yang dilempar terlalu lemah, kadang juga terlalu keras, perlu latihan. Ya, Tangan tidak diluruskan, tidak ada dorongan dari kaki. Lemparan tidak sampai ke teman, lemparan bola kurang perhitungan, kadang lemparan terlalu dekat. Saat menangkap, tangan tidak siap. Itu menjadi kesulitan-kesulitan, silakan. Ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan? Oke, silakan Ojil. Perbedaan chest-pass dan bone-pass apa? Ya. Lempar langsung diarahkan ke dada dan Ya, kalau Hah? Ya, bentar. Yang keras jawabnya. Kalau chest-pass? langsung diarahkan ke dada. Ya. Dan kalau bonpas harus dipantulkan terlebih dahulu ke lantai. Chest-pass itu diarahkannya langsung ke kalau chest bone-pass dipantulkan dulu. Tetapi tetap menggunakan apa? Taran dan lemparan. Bagus, terima kasih untuk grup 3. Tepuk tangan. Tidak ada pertanyaan lagi. Silakan bawa duduk. Sekarang grup 4 terakhir. Oke, Ajil. Ini kelompok 4, silahkan presentasikan. Bantu ya temennya. Kesulitan saat melakukan bonpas. Operan terlalu lemah sehingga sulit ditangkap. Kekuatan lemparan terlalu tinggi sehingga bola melebihi dada.
Kesulitan memperkirakan jarak saat passing. Saat melempar tidak memutar pergelangan tangan sehingga jempol tidak menghadap ke bawah. Kesalahan saat melakukan bounce pass. Arah bola melebihi dada atau juga kurang tenaga sehingga tidak sampai. Saat mengoper arah lemparan tidak sampai ke dada, tangan tidak diluruskan. Lemparan bola kurang perhitungan, kadang lemparan terlalu dekat, operan terlalu lemah. Ada yang ditanyakan untuk kelompok berapa? 4 itu? Ya. Oh ya. Silakan kelompok 2 nih. Bagaimana posisi pergelangan tangan saat melakukan bounce pass? Posisi pergelangan tangan lemparan bounce pass hampir sama dengan chest pass. Bola diputarkan ke arah depan dada dan ketika melempar tangan diluruskan dan jempol mengarah ke bawah. Bedanya apa? Bounce pass dan chest pass. Bounce pass Dipantul. chest pass harus bolanya datar. Bagus. Ada tanyakan lagi? Tidak ya? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Bagus, kelompok 4 sudah mempresentasikannya. Oke, ada satu orang yang siap membuat menyampaikan kesimpulan. Ada? Siapa ya? Dimas. Mas. Bacakan, Mas. Hasil kesimpulannya dibacakan. Oke. Sudah dibuat kan tadi ya, langsung disimpulkan. Ini kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Silakan bacakan. Pada pembelajaran hari ini kita sudah melakukan aktivitas passing mulai dari lempar tangkap di tempat kemudian sambil bergerak. Kemudian dilanjutkan dengan passing pasangan dan juga target atau sasaran. Dan diakhiri dengan melakukan permainan passing sederhana dengan teknik yang tepat. Gerakan passing perlu dilakukan latihan terus-menerus agar lemparannya sesuai dengan teknik. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya sangat bersemangat untuk melakukan aktivitas pembelajaran PJOK bola basket. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dimas. Siap. Pak Riki akan kuatkan lagi ya dari hasil presentasi kelompok 3 dan 4. Nah, dari Firly tadi rata-rata arahnya itu terlalu jauh ya. Jadi sehingga kita harus agak mendekat. Rata-rata kenanya itu ke bawah ya. Tadi. Ada juga tadi yang ke atas. Ada tadi ya. Jadi begitu terlalu tinggi, terlalu keras dorongannya sehingga bolanya ke atas. Ada. Tetapi kebanyakan yang bolanya itu tidak sampai ke temennya, betul gak? Atau malah 2 kali dari Neng Jahira. Dep 2 kali. Atau juga kesulitan ketika melempar ke targetnya. Itu terlalu tinggi, Fahmi. Atau malah justru kurang ya. Ya, itu silakan kalian latihan terus. Feelingnya dilatih ini bagusnya seperti apa. Tetapi yang jelas tadi ketika bola dilempar 3/4 itu sampainya bagus. Tetapi kalau bolanya dilempar setengah seperti Sri, itu bolanya jadi kurang agak ke depan ya. Atau sebaliknya, bolanya dilemparnya dari dekat ke kita nggak sampai ke temen ya. Kemudian tadi betul tangannya harus diputar dulu, dilempar ini sampai lurus. Atur tenaganya sehingga akurasinya juga bagus. Siap. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum ditutup? Oke. Posisi tangan dan kaki saat melakukan bounce pass. Untuk bounce pass masih sama seperti chest pass. Kita ada satu kaki di depan, boleh kaki kiri, sebetulnya boleh kaki kanan. Terserah kalian. Tetapi Pak Riki nyamannya itu di kaki kiri. Nah, itu lebih bagusnya jangan kalian lurus begini. Biar tenaganya nambah, jadi agak ditekuk. Tadi bagus itu siapa? El Nino ada tadi, ada. Terus Dimas juga ada tekukan. Kemudian Sila tadi juga udah ada. Nah, itu udah bagus. Tinggal putaran sama tangan diluruskan. Itu untuk posisi kaki. Untuk posisi tangan tadi hampir sama yang disampaikan oleh Pilih dan kelompok ini. Ingat tangan diputar, diluruskan, jempolnya harus menghadap
Itu kuncinya di situ aja. Tinggal kalau masalah jarak yang tidak tertangkap atau bola yang jauh, itu kalian latihan terus karena tidak cukup satu kali. Tetapi minimal kalian sudah mengetahui permasalahannya di mana dan solusinya berarti apa tadi? Harus didekatkan atau ditambah powernya atau itu aja ya. Oke, terima kasih sudah melakukan pembelajaran hari ini. Pak Riki minta melakukan pendinginan, tapi sebelumnya itu disimpan dulu untuk apa? KPD-nya. Silakan. Pendinginan dulu. Boleh disimpan. Ya. Barisnya coba barisan yang awal. Barisan yang awal yang mana? Di sini aja jauh-jauh. Nah, barisan yang awal. Agak mundur dikit. Mundur dikit, Gema. Dah. Coba. Siap, gerak. Kencang kanan gerak. Bisa. Rapikan. Tegak gerak. Geser ke samping kanan 2 langkah jalan. Sudah. Sudah ya. Coba duduk kembali. Ngadepnya ke sebelah sini. Ya, pegang pundak temennya, dipijit-pijit. Pelan-pelan. Ayo, dipijit-pijit. Oke. Sekarang dipukul-pukul pelan. Ini ya pundaknya pelan. Ya. Nikmatin. Pelan-pelan, jangan keras-keras. Oke, coba sekarang ngadepnya ke sebelah sini. Sini. Pijit dulu temennya, pijit. Mulai, pelan-pelan. Kemudian pukul-pukul pelan, jangan terlalu keras, pelan-pelan saja. Nikmati. Oke. Dah, kalau sudah. Coba sekarang yang ini berhadapan. Berhadapan. Oke. Yang ini agak ke sebelah sini. Up. Nah, yang itu agak merapat sini. Nggak apa-apa. Kalau satu seperti ini, 2 tempel, 3 ambil. Siap. Satu dulu. Ini tangan kanan dulu. 2 tempel ke temennya ya. 2 tempel. 3 ambil ya. Belum. 1. Ulangi. 1, 2. Awas. Kalau yang salah joget di tengah. Yang kena. 3. Ada ya? Sedikit. Oke, ulangi. Fokus. Siap, coba konsentrasi dulu. Konsentrasi. 1, 2, 3. Terakhir. Konsentrasi. 1, 2. Awas. 3. Oke. Bagus. Udah fokus, semuanya berdiri. Ngadep sini. Agak mundur dikit. Mundur satu lagi. Ya. Siap gerak. Kencang kanan gerak. Dah. Tegak gerak. Oke, bagus. Boleh duduk kembali. Pak Riki mau tanya, apa saja pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini? Lempar apa? Lempar. Dari awal. Lempar bola apa? Di tempat. Udah di tempat, kemudian berjalan atau bergerak. Kemudian yang kedua, lempar. Wah? Ya, bonpas berpasangan. Yang ketiga, bonpas ke target. Dan yang terakhir, melakukan bonpas dengan permainan sederhana. Ada yang belum dipahami? Silakan.
Sudah paham ya? Tinggal kalian di rumah latihan. Boleh ke tembok ya, Gema. El Nino boleh ke tembok latihannya, karena kalau tidak ada teman, tembok itu kontrol bolanya kembali ke kita ya. Boleh dilakukan di rumah, latihan terus menerus karena tidak cukup satu kali, tapi minimal kalian sudah tahu permasalahannya, tinggal dilatih di rumah. Kemudian, apa kalian menyenangi pembelajaran hari ini? Oke, bagus. Semangat ya, tepuk semangat satu kali. Bentar. Yang keras. Tepuk semangat. Sus. Bagus. Sudah semangat. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar syuting. Apa? Ya, betul. Apa? Memasukkan. Tadi kita udah melakukan passing. Apa? Chest pass dulu ke dada kemarin ya. Kemudian chest pass, bone pass dipantulkan, dan minggu depan kita akan melakukan syuting kering ya. Jadi di rumah tetap jaga kesehatan. Di rumah KM boleh pimpin doa ya. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih KM sudah memimpin doanya. Pak Riki ucapkan terima kasih. Kalian sudah melakukan pembelajaran ini dengan semangat. Sampaikan salam Pak Riki ke orang tua kalian. Jaga kesehatan di rumah. Jangan sampai kalian sakit. Ingat 3 hal ya. Apa? Yang pertama, makan makanan bergizi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Dan terakhir, latihan. Latihan silakan kalian boleh melakukan lempar tangkap di rumah, memakai bola ke tembok ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk Putri boleh cuci tangan sebelah sana. Untuk Putra cuci tangan sebelah sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan video pembelajaran yang sudah saya buat dan saya praktekkan di lapangan, di mana pada pembelajaran tersebut saya menerapkan pembelajaran yang efektif yang berpusat pada peserta didik. Ada beberapa hal yang harus digarisbawahi, terutama di pembelajaran ini. Saya sudah menerapkan tujuan pembelajaran, itu terlihat jelas disampaikan saat pembelajaran berlangsung, saat di dalam kelas, dan itu juga sudah diaplikasikan melalui pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, keterlibatan peserta didik. Di sini metode yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning, dan di mana si peserta didik itu melakukan analisa dari berbagai permasalahan, terutama dalam pembelajaran Bonfas, dan peserta didik terlibat aktif berdiskusi sehingga pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Kemudian pengelolaan waktu aktif juga antara waktu tunggu, instruksi, pengelolaan ini sudah saya dilakukan walaupun mungkin belum semaksimal mungkin, tapi ini sudah saya lakukan agar pembelajaran ini efektif, tidak memakan waktu, terutama di waktu pengelolaan. Kemudian penyesuaian dari berbagai materi sesuaikan dengan kemampuan siswa. Di sini sudah lakukan karena walaupun pembelajaran berdiferensiasinya belum begitu terlihat, tetapi saya di sini berdiferensiasinya itu di peralatan yang saya gunakan. Jadi ketika peserta didik yang sudah bisa menggunakan target yang agak besar, sementara peserta didik yang udah agak mahir itu menggunakan target yang agak sulit. Mungkin itu saja untuk berdiferensiasi. Selanjutnya untuk pengembangan konten ini sudah saya lakukan, terutama di dalam kelas, dari mulai menayangkan video, dari mulai menganalisa apa yang menjadi kesulitan, kemudian di luar kelas sudah mempraktekkan apa yang ada di dalam LKPD. Itu saya lakukan pemrogeresan
konten. Kemudian selanjutnya penjelasan dan demonstrasi juga sudah saya lakukan, di mana setiap sebelum pembelajaran dimulai itu saya mendemonstrasikan. Untuk di dalam kelas juga saya mendemonstrasikan sedikit, walaupun tidak begitu banyak untuk di dalam kelas karena saya banyaknya mendemonstrasikan di luar kelas. Kemudian selanjutnya saya juga memberikan umpan balik. Nah, walaupun umpan baliknya belum secara maksimal, tapi ada beberapa umpan balik yang dilakukan secara spesifik di mana peserta didik diberikan masukan terutama mengenai teknik bound pass yang benar, dan ini lebih dispesifikasikan. Kemudian yang selanjutnya mengkomunikasikan materi. Untuk mengkomunikasi materi ini sudah saya lakukan terutama di awal pembelajaran, karena materi disampaikan melalui infocus yang kalau kita integrasikan yaitu dengan TPACK ya. Kemudian penilaian otentik ini sudah saya lakukan, walaupun belum secara maksimal, tetapi saya mencoba melakukan penilaiannya secara langsung, di mana siswa melakukan permainan dan saya menilai teknik yang digunakan. Kemudian keselamatan pada peserta didik. Untuk keselamatan pada peserta didik ini saya mengingatkan pada peserta didik di awal pembelajaran, di akhir, bahkan sebelum akhir pelajaran saya mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan. Mungkin itu dari refleksi yang sudah saya lakukan. Ini jelas bukan merupakan akhir dari segalanya, tapi merupakan awal untuk perbaikan ke depan agar saya bisa lebih baik lagi, terutama dalam menerapkan pembelajaran yang efektif yang berpusat pada siswa, sehingga peserta didik dapat memaknai pembelajaran, dapat menikmati gerak yang dilakukan, dan pembelajaran ini diharapkan membuat peserta didik terlibat aktif di setiap proses pembelajarannya. Mungkin sekian itu refleksi yang saya lakukan. Mungkin walaupun banyak kekurangan, terutama di peralatan, saya memanfaatkan aset best thinking yang ada, dan segala kelemahan mungkin ada perbaikan, kasih masukan dan sebagainya, silakan. Untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan sedikit demi sedikit pembelajaran, terutama pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang efektif, dan ini perlu dilakukan sedikit demi sedikit agar saya terbiasa menerapkan pembelajaran tersebut, sehingga pada akhirnya pembelajaran di sekolah saya yang dilangsungkan dapat menarik minat, motivasi, serta keterlibatan peserta didik, sehingga perbaikan pembelajaran ke depan bisa akan lebih baik lagi. Mungkin kalau ada saran, silakan masukan, saran, silakan bisa berkomentar. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Alina, kelas 6 SD Negeri 1 Banyuresmi. Saya merasa senang dalam pembelajaran praktek di lapangan yang diberikan oleh Pak Riki pada pembelajaran materi bola basket. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas dari SDN 1 Banyuresmi. Saya sangat senang ketika diberi pelajaran PJOK materi basket bound pass di lapangan oleh Pak Riki Saiful, dan itu membuat pengukuran saya dalam bermain basket semakin bagus. Semangat! Halo, saya Sila Nurfadila, kelas 6 SDN 1 Banyuresmi. Saya merasa senang dengan pembelajaran yang telah diberikan oleh Pak Riki. Saya Jaira dari SDN 1 Banyuresmi. Saya merasa senang dengan pembelajaran praktik di lapangan yang telah diberikan oleh Pak Riki. Semangat terus, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gema Akbar Putra Radian. Saya bersekolah di SDN 1 Banyuresmi. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Guru olahraga saya, yaitu Pak Riki Saiful Ramdan, yang sudah mengajarkan saya atau mengenalkan saya pada pembelajaran bola basket bound pass, sehingga saya telah bisa memahami teknik bagaimana bermain bola basket yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.